Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Putria. Saya mahasiswa di Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, UAS ujian akhir semester pengantar bisnis, di mana salah satu kepentingan untuk pengambilan nilai dalam ujian akhir semester yang masih dalam lingkup makalah yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Baik, kita mulai saja. Bisnis yang dijalankan. Dalam tugas struktur yang saya buat, saya mengambil judul ataupun tema manajemen bisnis di dunia pendidikan. Dalam hal ini, saya merujuk pada tempat kerja saya sendiri, yaitu di SDN Rawajati 01, di mana terdapat kantin dan koperasi sekolah yang menjual aneka peralatan sekolah dari mulai ATK sampai dengan seragam. Selanjutnya, siapa sih yang mengelola koperasi tersebut? Dalam koperasi di sekolah saya, yang mengelola adalah ada unit tersendiri yang sudah dibuatkan akta notaris untuk koperasinya, di mana di dalam akta tersebut terdapat siapa saja yang mengelolanya, dimulai dari adanya ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Dalam hal ini, pengelola harian sudah ditunjuk juga melalui musyawarah warga koperasi. Kemudian kapan sih bisnis ini dimulai? Dalam koperasi SDN Rawajati 01 Sejahtera ini dibentuk di bulan September tahun 2022 yang lalu. Dan sejak saat itulah resmi dimulainya kegiatan jual beli ataupun kegiatan bisnis di sekolah. Di mana sih bisnis ini akan dijalankan? Dikarenakan ini adalah manajemen bisnis di sekolah, tentu saja kegiatan bisnis ini ada di lingkungan sekolah yang ditempatkan ada ruang tersendiri dekat dengan kantin sekolah agar dapat dijangkau oleh para mahasiswa maupun konsumen lainnya. Kebetulan karena berdekatan posisinya dengan kantin sekolah, sehingga siswa ataupun peserta didik dapat melihat secara langsung apa saja yang ada di dalam koperasi tersebut. Dalam hal ini, kebetulan sudah ada penjaganya sendiri di sana yang tidak melibatkan eh, guru ataupun staf di SDN Rawajati 01 ini. Mengapa koperasi yang dipilih dalam bisnis ini? Kenapa? Karena koperasi adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam manajemen bisnis di sekolah tanpa harus mengkhawatirkan adanya pungli, di mana sekolah tidak boleh melakukan kegiatan ataupun transaksi keuangan dalam bentuk apapun, apalagi dilakukan oleh sekolah negeri. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi karena sudah ada undang-undang yang mengikat gitu. Hal ini tentu saja jika itu terjadi, hal ini tentu saja akan berdampak negatif nama sekolah kami di masyarakat dan dalam dunia pendidikan. Sehingga koperasi yang sudah berbadan hukumlah yang menjadi pilihan yang terbaik untuk melakukan bisnis di sekolah. Bagaimana dengan pengelolaan bisnis di koperasi? Nah, untuk pengelolaan bisnis di koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pengelola maupun pengurus koperasi yang melakukan promosi-promosi dengan berbagai cara. Misalnya dengan pemasangan spanduk
adanya banner, dan yang menurut saya lebih efektif adalah dengan metode dari mulut ke mulut. Pengalaman saya sendiri, saya terjun di koperasi ini, eee, awalnya memperkenalkan dulu koperasi ini kepada, orang tua. Sehingga ketika ada kegiatan di koperasi ataupun misalkan ada kegiatan di sekolah, eee, promosi, melakukan promosi dengan cara kita berbincang-bincang dengan orang tua, sehingga, orang tua dapat mengerti apa saja sih yang ada dalam koperasi tersebut, dan tentunya hal ini dapat, berdampak positif untuk kemajuan koperasi. Dan jika koperasi ini berhasil berkembang, tentu saja ada, eee, timbal baliknya untuk sekolah juga pada akhirnya, gitu. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.